Selamat pagi anak-anak, Sotihotu, Namo Buddhaya. Nah, anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat semuanya. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Fomi di PJJ Bahasa Indonesia. Di hari ini, hari Senin ya, di awal minggu pada 14 Februari 2022. Ya, kita akan memasuki bab 6 yaitu tentang teks persuasif ya, anak-anak. Baik, kita mulai saja pembelajaran untuk pagi hari ini. Ya, kita belajar tentang teks persuasif ya anak-anak, yaitu di 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif ya, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibacakan. Nah, lalu 4.13 yaitu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif ya, yang tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, kemudian dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibacakan ya. Anak-anak tahu tentang persuasif? Ya, benar sekali. Persuasif itu berarti kita mengajak ya, membujuk dengan tujuan supaya pembaca atau orang yang kita bujuk itu mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang disampaikan oleh penulisnya ya. Nah, tujuan dari teks persuasif itu nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari teks persuasif ya. Teks persuasif itu adalah teks yang bersifat mengajak ya, adalah teks yang dihadirkan khusus untuk mengajak pembaca untuk melakukan suatu hal. Nah, pernyataan-pernyataan di dalam teks ini mendorong seseorang mengikuti keinginan atau harapan-harapan dari penulisnya. Lalu, apa tujuan dari teks persuasif? Untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca agar berbuat sesuatu. Nah, apa itu? Bisa ide, bisa gagasan, atau pendapat yang ada dalam teks. Ya, nah apabila benar dan terbukti, maka orang yang membaca atau orang yang mengikuti ajakan tersebut akan melakukan ajakan tersebut. Nah, di dalam teks persuasif ini bentuknya adalah opini atau tanggapan. Nah, tanggapan ini kemudian dikuatkan ya, dari opini tanggapan itu diubah menjadi tanggapan dan opini yang telah lama ada ya. Biasanya dengan data dan fakta. Nah, apa ciri-ciri dari teks persuasi? Pertama, berisi data dan fakta tentang permasalahan yang sedang dibahas. Ya, yang kedua, berisikan tentang kata-kata atau kalimat saran, ajakan, perintah, atau rekomendasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, meyakinkan pembaca menggunakan bahasa yang lugas. Yang keempat, menyertakan topik permasalahan yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Yang keenam, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakinkan apa yang ada dalam tindakan-tindakan tersebut supaya pendengarnya dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis ataupun orang yang mengajak melakukan sesuatu. Nah, apa pengertian dan tujuan dari teks persuasif? Tadi sudah disampaikan ya, yaitu tentang teks yang mengajak mempengaruhi audiens atau pendengarnya untuk mengikuti pemikiran-pemikiran oleh orang yang sedang berpidato, kemudian tujuannya untuk meyakinkan agar pendengar atau audiens melakukan apa yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, apa saja teks persuasif berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama ada teks persuasi politik, yang kedua tentang persuasi pendidikan, yang ketiga itu persuasi iklan atau advertensi, yang keempat itu adalah teks persuasi propaganda. Ini akan Miss sampaikan pada pertemuan selanjutnya beserta contoh-contohnya. Nah, ini contoh teks persuasif. Misalnya kita sedang mengajak seseorang untuk berolahraga ya, kita harus bisa membuktikan dengan olahraga kita ini bisa sehat, Nak. Kita bisa terhindar dari penyakit.
Nah, di sini anak-anak bisa melihatnya dan membaca melalui PPT yang akan disampaikan. Kemudian dalam teks persuasif itu biasanya kalau secara lisan itu menggunakan pidato ya, namanya pidato persuasif. Pidatonya bersifat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, metodenya ada metode pidato naskah atau manuskrip, yaitu pidatonya menggunakan naskah. Yang kedua, pidato impromptu atau spontan. Nah, ini biasanya pidato yang dilakukan secara spontan apabila kita diminta seseorang atau atasan kita untuk berpidato tentang sesuatu, maka kita harus siap ya. Yang ketiga itu pidato memoriter atau menghafal. Jadi pidato ini sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Jika sudah dipersiapkan maka kita bisa menghafal pidato tersebut. Yang keempat itu adalah pidato ekstemporan. Nah, pidato ekstemporan ini adalah dengan cara menulis garis besar dari pidato yang akan kita sampaikan, kemudian kita mengembangkan sendiri apa yang menjadi poin-poin atau titik-titik penting dari pidato yang kita sampaikan. Nah, kemudian strukturnya yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat adalah penegasan ulang ya. Yang pengenalan isu itu tentang masalah-masalah dari pidato yang disampaikan. Yang kedua itu rangkaian argumen, itu isinya adalah pokok-pokok isi atau pokok-pokok masalah dari tema yang kita bahas. Nah, biasanya ada pendapat-pendapat atau argumen yang mendukung atau menguatkan argumen. Yang ketiga itu pernyataan ajakan. Setelah kita menguatkan argumen disertai dengan data dan fakta, maka kita mengajak seseorang atau mengajak pendengar kita untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir itu pada bagian akhir ada penegasan ulang, yaitu berisi penegasan kesimpulan atau harapan ataupun tindakan yang harus dilakukan oleh pendengar maupun pembaca setelah kita mendengarkan pidato teks persuasif yang sudah diberikan oleh orang yang sudah berpidato. Nah, untuk materi hari ini cukup ini saja. Nanti tugasnya akan disampaikan di voice note. Terima kasih semuanya anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Sotihotu, Namo Buddhaya.